Hai, salam jumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Doa saya semoga kalian selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga kalian. Kita sudah masuk pada semester 2 dalam tahun pelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran. Anak-anak, untuk bab yang pertama akan kita bahas tentang peluang. Ada 3 materi dalam peluang yang akan saya jelaskan, yaitu tentang kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi, dan peluang itu sendiri. Oke, nanti ada 3 video pembelajaran, dan yang terakhir pada minggu yang terakhir atau 4 minggu kita akan adakan ulangan harian, serta 1 nilai keterampilan yang harus kalian kerjakan. Oke, selamat mengikuti pelajaran ini. Kita akan mulai bab yang pertama tentang peluang, yaitu kaidah pencacahan. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pelajaran kita tentang peluang. Oke, saya akan menjelaskan dulu pengantar tentang peluang. Peluang atau biasa juga disebut dengan probabilitas, ya. Banyak yang mengatakan peluang itu adalah probabilitas. Berpangkal pada kasus permainan. Jadi anak-anak jangan meremehkan tentang permainan. Karena dengan permainan, hal yang sepele, hal yang kecil, kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Kalau kita serius dalam hal-hal yang kecil. Oke. Dalam perkembangannya, hitung peluang dapat mendapat perhatian yang serius dari para ahli matematika. Bahkan hitung peluang mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu IPA, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Inilah mengapa saya sangat mencintai atau sangat suka dengan pelajaran matematika. Karena dalam matematika kita bisa masuk ke dalam segala segi kehidupan manusia. Nah, janganlah kalian takut dengan matematika. Cintailah matematika, maka kalian akan sangat menikmati bagaimana mempelajari matematika. Oke, sebelum membahas tentang hitung peluang, kita akan membahas dulu tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu merupakan kaidah yang dasar dalam perhitungan peluang. Oke, kaidah pencacahan. Oke, saya akan berikan beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita gunakan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Contoh yang pertama, berapa banyak cara yang disusun untuk membentuk sebuah tim yang terdiri dari 5 orang jika saya diberi 10 calon orang? Oke, saya akan membuat tim yang berbeda yang terdiri dari 5 orang dan calonnya ada 10 orang. Ada berapa susunan yang dapat saya bentuk? Atau ada 4 warna yang akan dibuat dari campuran yang terdiri dari 2 warna. Ada berapa warna baru yang dapat dibentuk? Nah, ini kita juga akan menggunakan kaidah pencacahan. Oke, peluang uang logam dilempar atau ditos, ya, uang logam, uang receh. Uangnya receh tetapi ilmunya bukan recehan. Oke, berapa sih peluang jika muncul gambar pada pelemparan sebuah uang logam? Oke, akan saya beri contoh penyelesaian dari masalah kaidah pencacahan. Di sini akan saya beri beberapa contoh. Contoh yang pertama, seorang melakukan perjalanan dari kota A ke kota C melalui kota B. Berarti di sini seorang itu akan saya coba menulis di sini. Saya gunakan pen hitam aja. Oke. Seorang itu melakukan perjalanan dari kota A ke kota C, tetapi melalui kota B. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, dari kota A ke kota B ada 3 jalan alternatif. Oke, di sini ada A1, jalan alternatifnya, di sini ada A2, dan di sini ada A3. Oke, bisa melalui A1 untuk ke kota B, bisa melalui A2 untuk ke kota B, dan bisa melalui A3 untuk ke kota B.
Dari kota B ke kota C terdapat dua jalan alternatif. Oh, berarti di sini ada dua jalan alternatif, yaitu B1 dan B2. Oke, bisa melalui B1 dari B ke C, bisa melalui B2 dari B ke C. Oke, jadi ada berapa alternatif jalan yang bisa ditempuh oleh orang tersebut? Oke, yang pertama, orang tersebut bisa melalui A1 lalu B1. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, A1 sampai kota B, dia melalui B2 untuk menuju ke kota C. Oke, alternatif yang ketiga, A2 B1. Oke, alternatif yang keempat, A2 B2. Oke, alternatif yang kelima, A3 B1. Dan alternatif yang keenam, A3 B2. Oke. Berarti ada berapa jalan alternatif yang dapat ditempuh orang tersebut? Oke, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jalan alternatif. Atau secara mudah kita menghitung dengan perkalian. Di sini ada 3 jalan alternatif dikali di sini ada 2 jalan alternatif. Berarti ada 6 jalan yang dapat ditempuh oleh seorang tersebut. Oke, silakan dipahami dulu sebelum kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, sama seperti contoh yang pertama, tetapi perjalanan itu pulang pergi, PP ya, kayak bis Jogja Semarang PP, maksudnya pulang pergi ya. Dari kota A ke kota C, kembali lagi ke kota A. Oke, ada berapa cara orang tersebut dapat melakukan perjalanan? Oke, saya akan langsung dengan menggunakan cara perkalian. Oke, kita lihat. Dari kota A ke kota C, berarti gambarnya seperti ini ya, kalau PP ya. Dari kota A, lewati dulu kota B, terus ke kota C. Pulangnya bagaimana? Pulangnya dari kota C ke kota B, terus ke kota A. Nih, ini kalau PP ya. Jadi berangkatnya dari A ke B ke C, pulangnya dari C ke B ke A. Tapi di sini saya tulis terusan ya, berbanjar terusan begitu, tidak kembali lagi. Oke. Sekarang kita coba lihat. Dari A ke B ada berapa alternatif jalan? Berarti ada 3. Dari B ke C ada berapa alternatif jalan? Ada 2. Sekarang pulangnya. Dari C ke B ada berapa alternatif jalan? Ada 2. Dan dari B ke A ada berapa alternatif jalan? Ada 3. Oke, berarti banyaknya perjalanan yang dapat ditempuh adalah 3 kali 2 kali 2 kali 3 atau 6 kali 6 atau sama dengan 36. Oke, ini adalah 36 alternatif jalan yang bisa ditempuh seseorang itu jika pulang pergi dari kota A ke kota C. Cukup dipahami anak-anak? Oke, silahkan Anda pahami dulu, Anda catat sebelum kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu sama ceritanya dengan soal yang pertama, tetapi di sini kalau sudah melalui jalan itu, pulangnya tidak boleh kembali lagi ke jalan tersebut. Oke, tidak boleh ada jalan yang sama, tidak boleh ada jalan yang sama, tidak boleh ada jalan yang sama yang dilalui. Oke, berarti kalau misalkan di sini ada A, ada B, ada C, oke.
Lalu di sini kembali lagi ke B, ke C. Ke A. Ke A. Saya hapus ya, supaya kalian jelas ini ke A. Ke A. Oke. Dari A ke B ada 3 alternatif jalan. Sudah dilalui 1. Dari B ke C ada 2 alternatif jalan. Berarti dia waktu berangkat sudah melalui di sini 1 jalan, sudah melalui di sini 1 jalan. Kembalinya, dari C ke B ada berapa jalan yang bisa dilalui? Hanya ada 1. Karena berangkatnya sudah melalui B1, berarti pulangnya harus B2, tidak boleh melalui B1 lagi. Oke, dari B ke A, karena dari A ke B berarti melalui 1 jalan, berarti dari B ke A tinggal berapa jalan yang bisa dilalui? 2 jalan yang bisa dilalui. Berarti kemungkinan jalan yang bisa dilalui adalah 3 kali 2 kali 1 kali 2, atau sama dengan 12 cara yang bisa dilakukan. Oke, cukup jelas? Jadi kalau di sini A1, di sini dia sudah melakukan A1 sama B1. Berarti dari sini dia harus melakukan B2. Dari sini bisa A2 atau A3. Oke, berarti di sini ada 3 alternatif jalan. Bisa A1, A2, A3. Bisa A1, A2, sama A3. Di sini bisa B1 sama B2. Sedangkan dari C ke B hanya 1 jalan, karena yang 1 sudah dilalui waktu berangkat. Dan dari B ke A hanya 2 jalan, karena satunya sudah dilalui saat dia berangkat. Berarti alternatif kemungkinan jalan yang dapat dilalui ada 12 alternatif jalan. Silahkan dipahami lagi dan dicatat, semoga kalian jelas. Oke, untuk nomor 4, sekolah akan menanam 4 jenis bunga pada 2 pot bunga yang berbeda. Berapa banyak pasangan jenis bunga dan pot yang dapat disusun? Oke, seperti tadi, kalau ada alternatif 1 jalan, berarti di sini ada berapa pot bunga? Ada 4 pot bunga, ada 4 jenis bunga. Ada berapa pot? Ada 2 pot. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti ada 8 pasang jenis bunga dan pot. Bunga 1 dengan pot 1. Bunga 2 dengan pot 1. Bunga 3 dengan pot 1. Bunga 4 dengan pot 1. Begitu juga dengan bunga 1 dengan pot 2. Bunga 2 dengan pot 2. Bunga 3 dengan pot 2. Dan bunga 4 dengan pot. Ada 8 banyak susunan. Oke, lanjut lagi untuk nomor 5. Oke, nomor 5. Sama caranya, si Anwar mempunyai 3 topi, 5 baju, 4 celana. Berapa pasangan yang dapat dibentuk? Berarti 3 topi kali 5 baju kali 4 celana. Berarti sama dengan 60 pasangan topi, baju, celana yang dapat dipakai oleh si Anwar. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 6. Berapa banyak cara menyusun huruf balon bila huruf pertama dimulai dengan huruf vokal? Huruf vokal itu adalah huruf hidup. Oke, ada berapa tempat di situ? B-A-L-O-N. Ada 5 tempat. Oke, ada 5 tempat balon. Oke, yang boleh pada huruf pertama itu adalah huruf vokal. Berarti yang boleh itu adalah A sama O. Berarti di sini hanya
2 huruf yang boleh masuk pada huruf yang pertama, yaitu huruf A sama O. Oke, misalkan huruf A sudah masuk di sini, berarti huruf A tidak boleh masuk di tempat yang lain. Berarti yang boleh duduk di tempat yang kedua itu adalah B, L, O, N. Berarti ada 4 huruf. Misalnya dari 4 huruf B, L, O, N, B sudah masuk di sini. Berarti B sudah tidak boleh masuk di tempat yang lain. Berarti yang boleh masuk di sini hanya L, O, sama N. Berarti ada 3 huruf. Misalkan dari 3 huruf, N masuk di sini. Berarti di sini tinggal O sama L. Misalkan O masuk di sini, berarti ini tinggal 1 huruf. Maka susunan yang dapat dibentuk jika huruf pertamanya adalah huruf vokal, itu adalah 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 4 kali 4, 16. 16 kali 3 adalah 30 ditambah 18, 48. Oke, begitu. Jelas ya? Nah, sekarang huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Ada 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf pertama, huruf konsonan. Ini saya hapus dulu supaya kalian jelas. Sorry. Ini saya hapus dulu supaya kalian jelas. Oke, huruf pertama adalah konsonan. Berarti yang boleh duduk di tempat pertama adalah bisa B, bisa O, L, bisa N. Berarti ada berapa huruf yang boleh duduk pada tempat yang pertama? 3. Oke. Andaikan saya ambil L yang duduk di sini, maka L sudah tidak boleh duduk di tempat yang lain. Bagi yang boleh duduk adalah B, A, O, N. Ada 4. Misalkan N sudah duduk di sini, berarti N sudah tidak boleh duduk. Berarti yang boleh duduk B, A, O. Di sini ada 3 huruf yang boleh menempati di sini. Misalnya A, sudah saya masukkan di sini, berarti A-nya sudah tidak boleh terpakai. Berarti tinggal B dan O. Misalkan O di sini, berarti di sini tinggal B. Berarti banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 9 kali 4 sama dengan 30. Oke, silahkan diulang-ulangi lagi penjelasan saya. Dipahami betul, ya, diulang-ulang lagi, dipahami betul. Catat, akan kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang ketujuh. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, hendak disusun suatu bilangan genap. Awas, bilangan genap. Di sini ada bilangan genap terdiri dari 3 angka. Bilangan genap terdiri dari 3 angka. Bilangan genap terdiri dari 3 angka. Berapa banyak angka yang dapat disusun jika angka-angka itu boleh berulang? Ada 3 angka, berarti di sini ada 3 tempat. Oke, ada 3 angka. Oke. Bilangan genap. Awas anak-anak. Kapan suatu bilangan itu merupakan bilangan genap? Oke, suatu bilangan merupakan bilangan genap. Cirinya adalah jika angka terakhir merupakan bilangan genap dan 0 atau 0. Saya ulangi lagi. Jika angka terakhir merupakan bilangan genap atau 0. Berarti yang boleh duduk di angka yang terakhir, itu adalah bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Berarti di sini ada 3 angka yang boleh duduk di tempat
terakhir. Oke, karena angka itu boleh berulang, maka angka itu boleh ditulis lagi di tempat yang lain. Berarti yang boleh duduk di tempat pertama angka berapa saja? Semua angka boleh duduk. Berarti ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka yang boleh duduk, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena angkanya boleh berulang kembali, boleh ditulis lagi, berarti yang boleh duduk pada tempat yang kedua itu juga ada 5 angka. Berarti di sini 5 kali 5 kali 5. Kali 3. Atau sama dengan 75 bilangan yang dapat dibentuk. Oke, sekarang yang B. Angka itu tidak boleh berulang. Berarti kalau sudah duduk di tempat yang sudah ditentukan, tidak boleh ditulis lagi. Oke, karena bilangan genap, berarti di sini yang boleh duduk itu adalah angka 2, 4, sama 6. Ada 3 angka yang boleh duduk di tempat yang terakhir. Oke, dari 3 angka ini saya misalkan 2 sudah duduk di tempat terakhir. Berarti 2 tidak boleh ditulis lagi. Maka yang boleh duduk di tempat yang pertama itu hanya ada 4 angka, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Misalkan 3 nggak boleh duduk, sudah saya letakkan di tempat yang pertama. Berarti yang 3 boleh duduk di tempat kedua hanya 3 angka. Maka susunan bilangan yang dapat dibentuk dan angkanya tidak boleh berulang itu adalah 4 kali 3 kali 3. Atau sama dengan 36 bilangan yang dapat dibentuk. Oke, jelas ya? Awas, hati-hati, jelas. Kalau boleh berulang atau tidak boleh berulang akan berbeda. Oke, angka genap. Angka yang belakang itu adalah merupakan bilangan genap atau 0. Kalau bilangan ganjil, berarti angka yang di belakang hanya bilangan ganjil. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 8. Oke, sekalian aja nomor belakang. Coba, disusun suatu bilangan genap terdiri dari 3 angka. Banyaknya cara yang dapat disusun. Nah, oke. Terdiri dari 3 angka, 1, 2, 3. Oke, karena 0 itu tidak boleh ada di depan, ya. Ini saya pisah dulu. Angka belakang saya ulangi dulu, saya hapus dulu ya. Saya pecah dulu, angka belakangnya adalah 0. Saya ginikan aja, angka yang belakang adalah 0. Oke, berarti tempat pertama, tempat kedua, dan angka belakangnya adalah 0. Oke, angkanya boleh berulang. Awas hati-hati, 0 tidak boleh terletak di depan. Tidak ada bilangan 01. Ya. Oke, berarti 0 itu tidak boleh ada di depan. Berarti yang boleh ada di depan angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang boleh duduk di depan. Oke, karena angkanya boleh berulang, berarti 0 sudah boleh duduk di tempat kedua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka yang dapat dibentuk. Berarti sama dengan 6 kali 7. Sama dengan 40. Oke, sekarang itu kalau belakangnya 0. Sekarang kalau belakangnya yang bukan 0. Berarti belakangnya 2, 4, atau 6. Berarti di sini ada berapa angka yang boleh duduk di sini? 3. Oke, misalnya 2 sudah duduk di tempat yang terakhir. Yang boleh duduk di tempat pertama angka berapa saja? 1,
3, 4, 5, 6. Ada 5 angka yang boleh duduk di tempat yang pertama. Awas, hati-hati, 0 tidak boleh duduk di depan atau angka pertama. Ya. Lalu dari 5 ini, misalkan 3 sudah saya dudukkan di tempat yang pertama. Yang boleh duduk di tempat kedua berapa? 0 sudah mulai boleh duduk di tempat kedua. Berarti 0, 1, 4, 5, 6. Ada 5 yang boleh duduk di tempat yang kedua. Berarti bilangan genap yang belakangnya bukan 0 adalah 5 kali 5 kali 3 atau sama dengan 75. Oke, yang belakangnya 0 ada 42, yang belakangnya bukan 0 ada 75. Berarti total jumlah bilangan yang terbentuk adalah 117. Oke, semoga jelas ya nak ya. Oke, sekarang yang B. Yang B angkanya tidak boleh berulang. Oke, angkanya tidak boleh berulang. Sekarang kita lihat yang belakangnya 0 dulu. Belakangnya adalah angka 0. Karena tidak boleh berulang, berarti yang boleh duduk di sini adalah 6 angka. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dari 6 angka ini, saya pilih 1. Misalnya 1 sudah duduk di sini. Berarti yang boleh duduk di sini 0 boleh enggak? Enggak boleh, karena 0 sudah ada di tempat yang terakhir. 0 sudah ada di sini, berarti 0 enggak boleh diduduk di tempat kedua. Berarti yang boleh duduk di tempat kedua adalah 1. Oh, satunya sudah duduk di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Oke, berarti kalau belakangnya 0, itu bilangan yang terbentuk adalah 6 kali 5 atau sama dengan 30. Oke, sekarang yang belakangnya bukan 0. Berarti belakangnya bisa 2, 4, atau 6. Berarti ada 3 bilangan di sini. Misalnya 2 sudah saya masukkan. Oke, saya coba hapus di sini ya, supaya kalian jelas. Hapus dulu supaya kalian jelas, saya ulangi. Oke. Dari 3 itu, 2 sudah duduk di sini. Yang boleh duduk di sini apa? 1. 0 boleh duduk di tempat depan enggak? Enggak boleh. Berarti yang boleh 1, 3, 4, 5, 6. Ada 5 bilangan yang boleh duduk. Oke, misalkan 3 sudah duduk di tempat terdepan atau tempat yang pertama. 0 boleh duduk di tempat kedua enggak? Sudah mulai boleh. Berarti yang boleh duduk di tempat yang kedua angka berapa? 0, 1, 4, 5, 6. Juga ada 5 angka yang boleh duduk di tempat yang kedua. Berarti di sini menjadi 5 kali 5 kali 3. Ada 75. Berarti total bilangan yang dapat dibentuk itu adalah 105. Oke, silakan Anda ulang-ulangi lagi. Dengarkan penjelasan saya dengan baik. Ya, ulangi-ulangi lagi, jelaskan penjelasan saya dengan baik. Catat contoh yang ke-8, lalu kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Oke, untuk contoh yang ke-9. Angka terdiri sama tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari atas 3 angka. Oh, ini bilangan ganjil. Sorry, ini salah ya. Ini bilangan ganjil. Maaf, ini adalah bilangan ganjil. Ini ganjil maksudnya ya. Ganjil. Oke. Yang terdiri atas 3 angka. Oke, sekarang kita lihat 1, 2, 3. Tadi saya bilang kalau bilangan ganjil berarti angka terakhir merupakan
bilangan ganjil. Berarti yang boleh duduk di tempat yang terakhir bisa 1, bisa 3, bisa 5. Sudah. Berarti ada 3 angka yang boleh duduk di tempat terakhir. Yang boleh duduk di tempat pertama, karena boleh berulang, berarti boleh ditulis lagi. 0 boleh duduk di tempat pertama. Oh, enggak boleh. Berarti yang boleh duduk di tempat pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Karena boleh berulang dan 0 boleh di tempat kedua, berarti di sini ada 7 angka. Berarti menjadi 6 kali 7 kali 3. Oke, 21 kali 6, 120. Oke, sekarang angka itu, ini ganjil ya, sorry. Ini ganjil. Oke, tidak berulang. Oke, tidak berulang. Yang duduk di tempat terakhir ada 3 angka, yaitu 1, 3, dan 5. Yang duduk di tempat pertama, karena 0 tidak boleh, dan misalkan 1 sudah di tempat terakhir. Berarti yang boleh duduk di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka yang boleh duduk di sini. Kenapa 5 angka? 0 tidak boleh di depan, 1 sudah duduk di tempat yang terakhir. Dari 5 ini, misalkan 2 duduk di tempat pertama, berarti 2 sudah tidak boleh ya, karena tidak berulang. Berarti yang boleh duduk di sini angka berapa saja? 0 sudah mulai boleh masuk, berarti 0, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Ada 5 angka. Berarti di sini ada 5 kali 5 kali 3. Sama dengan 70. Oke, karena di sini 0 tidak boleh karena harus ganjil, berarti tidak usah dipecah. Bedanya dengan yang tadi, kenapa dipecah? Karena di sini ada 2 syarat, bisa 0, bisa genap. Oke, jelas ya nak? Kalau di sini yang ganjil, syaratnya hanya bilangan terakhir merupakan bilangan ganjil. Berarti tidak perlu dipecah. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir, nomor 10. Nomor 10, disusun suatu bilangan genap terdiri atas 3 angka, lagi, 1, 2, 3. Oke, angka itu berulang lebih dari 350. Oke, kalau lebih dari 350, berarti yang boleh duduk di sini angka berapa? Oke, atau saya pecah dulu supaya kamu tidak bingung. Oke, saya pecah dulu. Berarti yang lebih dari 350 bisa 350. Yang boleh duduk di tempat ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bilangan. Berarti di sini sama dengan 6 bilangan. Oke. Sekarang 300. Oke. Berarti di sini 6 ya. 360. Belakangnya bisa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Berarti ada 7. Berarti di sini 1 kali 7. Berarti sama dengan 7. Oke, lebih dari 300. Berarti mulai dari 400, 500, 600. Berarti di sini ada 3 angka. Karena boleh berulang, berarti di sini ada 7 angka, di sini ada 7 angka. Berarti sama dengan 3 kali 7 kali 7. 21 kali 7, berarti 147. Oke, maka kalau dijumlah semua menjadi 14, 20, 0, 2, 6. 160. Oke.
kira-kira seperti itu. 350, 1, 2, 3. Sekarang kalau 300, lebih dari 350 berarti 360 kan? Berarti yang kedua hanya angka 6 di sini. Hanya satu angka yaitu angka 6. Lalu kalau lebih dari 300 berarti 400, 500, 600. Berarti ada 3 angka. Oke, untuk yang B silahkan Anda coba ya. Yang B silahkan Anda coba untuk Anda kerjakan. Anak-anakku sudah 10 soal, contoh soal sudah saya coba untuk jelaskan. Silahkan Anda pelajari, Anda ulang lagi, Anda dengarkan baik-baik, Anda ikuti langkah-langkah yang sudah saya ajarkan. Untuk tugasnya, silahkan Anda kerjakan latihannya, itu nomor 1 sampai dengan nomor 4. 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan Anda kerjakan di buku, lalu difoto, lalu kirimkan pada Google Classroom kalian. Oke, silahkan Anda kerjakan. Waktunya hanya saat pelajaran matematika. Ya, sebisa kalian Anda kerjakan sampai nomor berapa. Nanti tinggal kita bahas atau saya nilai hasil pekerjaan kalian untuk tugas yang pertama. Oke anak-anak, kita selesai dulu untuk materi kaidah pencacahan. Silakan tugasnya dikerjakan. Kirimkan ke Google Class paling lambat setelah pelajaran matematika berakhir. Oke, tetap semangat, selalu berjuang untuk hidup kalian. Oke, kita ketemu lagi pada minggu depan. Kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Sampai jumpa, salam sehat dan dadah.